Kita dari kelompok kelompok 2. dua. Hari ini kita Hari ini mau kita mau presentasi presentasi aplikasi kita aplikasi kita yang yang bernama bernama apa tadi? Aplikasi input aplikasi output input output penjualan pulsa. penjualan pulsa. Oke, langsung Oke, saja langsung saja saya saya mulai menjelaskan apa sih menjelaskan apa sih dari aplikasi dari kita. aplikasi kita. Oke, Oke, tentunya kita tentunya kita membuat ini membuat ini dengan dengan NetBeans Java Java dengan dengan beberapa beberapa ini, cut. website. Yang pertama kita Yang buat pertama kita JFrame buat login. Di JFrame di login di Jiframe bagian Login. ini Di kita bagian ini kita mendefinisikan mendefinisikan package package apps apps pengisian pengisian pulsa, pulsa, kemudian mengimpor kemudian mengimpor kelas-kelas yang kelas-kelas diperlukan yang seperti diperlukan seperti connection connection dari dari MySQL dan MySQL dan exception dari Java dari SQL. Java SQL. Untuk selanjutnya Untuk kita selanjutnya kita mendefinisikan kelas mendefinisikan kelas login yang login merupakan yang turunan merupakan dari turunan dari kelas kelas Java Java Xswing Xswing Frame, Frame, sehingga kelas sehingga ini kelas adalah ini sebuah adalah frame sebuah atau frame jendela atau dalam jendela dalam aplikasi GUI. aplikasi. Nah, selanjutnya Nah, kita selanjutnya kita mendeklarasikan mendeklarasikan variabel variabel URL, URL, USR, USR, PWD, dan PWD, dan IBN yang akan digunakan untuk menyimpan koneksi database. Nah, ini adalah konstruktor kelas login yang menerima parameter host, user, pass, dan DBN. Dan konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi variabel-variabel yang dibutuhkan untuk koneksi database. Bisa dilihat di sini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan objek koneksi ke database MySQL. Metode ini mengatur drive JDBC, membuat objek koneksi, dan mengembalikan objek koneksi tersebut. Sebenarnya terdapat beberapa metode terkait GUI yang digunakan dalam kelas ini seperti init components dan beberapa metode event handler seperti JText field action perform, JText field action perform, JButton action perform, dan JButton 2 action perform. Nah, metode ini digunakan untuk menginisialisasi komponen GUI dan menangani peristiwa atau event yang terjadi saat pengguna berinteraksi dengan komponen GUI. Perlu diketahui JText field 1 sebagai penginputan dari label username. JText field 2 sebagai penginputan data dari label password. JButton 1 sebagai action untuk login dan JButton 2 untuk keluar dari program. Bisa lihat beberapa coding di sini. Itu metode main merupakan titik masuk utama aplikasi. Di dalamnya, Anda dapat melihat pengaturan tampilan GUI menggunakan Nimbus Look, Enfill, dan pembuatan objek login baru serta menampilkannya di layar. Nah, variabel-variabel ini yang bisa kita lihat masing-masing private Java Swing ke bawah itu mendefinisikan komponen-komponen GUI yang digunakan dalam frame login seperti tombol, label, panel, dan text field. Itu penjelasan dari frame login. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, JFrame pada input harga. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Awan. Different pada input harga. Ini merupakan daftar impor package dan kelas yang digunakan dalam aplikasi. Impor tersebut meliputi koneksi database, manipulasi data, tampilan grafis, dan lain-lain. Bisa dilihat pada di atas dideklarasikan dan menginisialisasi beberapa variabel yang akan digunakan dalam kelas input harga. Variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk mengelola koneksi database, menyimpan, serta mengatur header table yang akan ditampilkan. Metode TGL digunakan untuk mengatur dan menampilkan tanggal pada tabel di label,
TGL dan di label TGL1 dalam format DMY. Metode tampil tanggal digunakan untuk mengatur dan menampilkan tanggal saat ini pada label di label tanggal dan di label tanggal 1 dalam format. Metode baca kode digunakan untuk membaca kode dari tabel daftar harga di database dan menampilkan dalam komponen JCombo box kode. Kode-kode tersebut diambil dari eksekusi query select kode from daftar harga. Selanjutnya ada metode hapus digunakan untuk menghapus isi dari beberapa komponen yang ada pada tampilan seperti JText field nomor HP, JCombo box kode, JText field keterangan, JText field harga, JText field kode, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode dari baca data harga. Digunakan untuk membaca data dari tabel daftar harga di database dan menampilkan pada tabel harga yang merupakan sebuah di tabel data yang dibaca menjadi yang merupakan sebuah table data yang dibaca meliputi kolom kode keterangan harga dari tabel daftar harga. Selanjutnya ada metode baca trans digunakan untuk membaca dari tabel transaksi dan daftar harga di database menampilkannya pada table yang merupakan sebuah dari bang selanjutnya ada metode baca transaksi digunakan untuk membaca dari tabel transaksi dan daftar harga di database dan menampilkannya pada table TRX yang merupakan sebuah table data yang dibaca meliputi kolom tanggal TRX, T kode, T nomor HP, dan D keterangan, dan D harga dari tabel transaksi dan daftar harga. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada private void jabatan 2 yang dimana dia sebuah metode yang nantinya akan dipanggil ketika event action perform pada tombol jabatan 2. Ketika tombol tersebut diklik, maka metode hapus akan dipanggil. Selanjutnya ada jabatan 1. Di sini merupakan metode yang dipanggil ketika action pada tombol jabatan 1, yang mana kode di dalamnya akan mengambil nilai dari beberapa JText file, yang mana ada JText file code dan juga JText file keterangan dan JText file harga, di mana dia melakukan pengecekan. Jika salah satu JText file kosong, maka akan muncul pesan error. Jika tidak, maka data akan disimpan ke dalam database menggunakan perintah SQL, di mana kode query-nya itu insert into spasi daftar harga. Selanjutnya metode baca data harga dan hapus nantinya akan ke trigger. Nah, selanjutnya ada jabatan 2 untuk fungsi hapus. Di sini metode yang nantinya dipanggil ketika action tersebut diklik. Di sini yang akan memungkinkan efek clear pada program tersebut. Jabatan 4. Selanjutnya ada jabatan 4, di mana yang nantinya ini kode ini dipanggil pada tombol jabatan 4. Kode di dalamnya akan mengambil nilai dari beberapa JText file, yang dimana di dalamnya ada JText file nomor HP, JText file JCombo box code, JLabel TGL, dan melakukan pengecekan. Jika salah satu JText file kosong, maka akan muncul pesan error. Jika tidak, maka data akan disimpan ke dalam database menggunakan perintah SQL insert into transaksi. Selain itu, juga dilakukan perhitungan pengurangan nilai di tabel deposit menggunakan perintah SQL update deposit set normal sama dengan normal, select harga from daftar harga, where code sama dengan petik KD. Yang nantinya metode baca data trans dan juga baca data dep dan hapus akan kepanggil. Kemudian ada jabatan 3, ini fungsinya untuk
report yang dimana nantinya akan menampilkan laporan-laporan setiap bulanan. Di mana ini metode yang dipanggil ketika pada tombol jabatan diklik, kode dalamnya akan melakukan pembuatan laporan menggunakan Jasper Report. Laporan akan diisi dengan data yang diperoleh dari database. Selanjutnya, laporan tersebut akan ditampilkan menggunakan Jasper Viewer. Di sini saya akan menjelaskan alur bagaimana aplikasi ini bekerja. Pertama kita ke halaman login dulu. Di halaman login kita harus masukkan username dan password yang sesuai dengan yang sudah kita masukkan di source code. Habis itu kita pencet tombol login, maka kita akan dibawa ke input harga.java. Nah, di sini adalah aplikasi utamanya, di mana kita membagi dalam 3 tabel. Yang pertama itu ada daftar harga. Daftar harga di sini kita sebagai admin kita bisa memasukkan daftar-daftar harga yang ingin kita tambahkan ke dalam database. Misalnya kita ingin memasukkan data untuk misalnya pulsa Indosat. Sini kita tulis aja kodenya, misalnya untuk yang 20.000 in 20 keterangan di sini kita tulis Indosat yang 20.000. Nah, sekarang kita masukin harganya, harga yang harus dibayarkan oleh konsumen. Jadi harga pulsanya ditambah dengan harga pajak. Misalnya yang kita tahu kalau harga pulsa itu pajaknya biasanya sekitar Rp2.000, maka kita masukkan 22.000. Nah, langsung kita simpan. Nah, maka dia akan masuk ke database. Nah, seperti kita lihat di sini. Sudah masuk. Nah, setelah sudah masuk, kita masuk ke tabel transaksi. Nah, di sini transaksi kita bisa melakukan menginput nomor handphone pelanggan yang akan mengisi pulsa. Misal tadi yang Indosat, misal kita masukkan nomor ngasal saja ya. Nah, jadi kita lihat Indosat sudah ada yang 10.000, kita pencet aja, langsung kita proses, maka dia akan masuk ke dalam tabel. Nih. Nah, kalau untuk urutan data di tabel transaksi ini, karena kode sebagai primary key-nya, jadi dia ascending berdasarkan huruf yang berada di tabel void. Nah, lalu untuk di kolom deposit, di sini kita mengharapkan di deposit ini kita untuk mencetak hasil data transaksi yang sudah kita lakukan. Tapi karena satu dan dua hal, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat tombol cetak ini, tapi hasilnya masih terdapat error, sehingga kalau misalnya kita tambah cetak ada message error seperti ini. Sehingga kalau untuk mencetak hasil laporannya, kita bisa langsung saja ke laporan JTX dengan iReport. Kita buka aja. Nah, di sini bisa kita langsung di preview maka akan muncul semua transaksi yang telah kita lakukan. Kita preview. Tunggu sebentar. Oke. Nah, ini adalah laporan hasil cetak laporan dari hasil transaksi di input harga beserta dengan total harga yang sudah diakumulasi. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk laporannya kita tidak untuk menampilkannya kita mengambil data melalui tabel transaksi dan tabel daftar harga dengan mengambil tanggal transaksi, nomor HP, kode, harga dari transaksi dan daftar harga. Nah, karena di daftar harga dan transaksi memiliki field yang sama, nah makanya kita menggunakan fungsi inner join untuk mengambil primary key dari masing-masing table. Di transaksi dan daftar harga yang sama kita ambil kode. Nah, makanya di inner join kita mengambil transaksi
field kode dari tabel transaksi dan daftar harga, sehingga untuk memudahkan kita dalam em, untuk memudahkan kita untuk mengambil output di iReport, sehingga kita dapatkan apa sih tanggal transaksi, nomor HP, kode dari tabel transaksi, dan keterangan dan harga dari tabel daftar harga. Ya. Untuk database sendiri, di sini kita menggunakan MySQL melalui PHP MyAdmin. Ya, bisa dilihat di sini nama database kita adalah database pulsa. Terdiri dari terdiri dari 3 tabel, di mana ada daftar harga, deposit, dan transaksi. Di mana di daftar harga, di sini ada semua data-data daftar harga yang tersedia untuk pengisian pulsanya. Nah, untuk transaksi, di sini ada semua data-data transaksi yang telah dilakukan. Dan di table deposit sendiri, untuk di table deposit ini awalnya kita ingin menginput jumlah pendapatan yang didapatkan dalam penjualan pulsa ini secara manual, tapi setelah kita rundingkan sepertinya akan lebih mudah apabila kita menggunakan iReport. Makanya untuk table deposit di database pulsa ini untuk sekarang tidak kita gunakan, jadi kita menggunakan fungsi iReport. Tapi fungsi iReportnya berjalan dengan baik, tapi untuk masalahnya ada di dalam di table deposit ini, di mana tombol cetaknya itu tidak mau memunculkan iReport dari laporan secara mudah. Di mana di table deposit ini kita ganti sehingga di table deposit ini kita ganti dengan tombol cetak untuk mencetak hasil laporan dari iReport. Tapi karena ada sedikit kesalahan atau error yang terjadi, sehingga kita di tombol cetak ini kita tidak bisa memanggil iReport dari laporan.jasper. Saya kira segitu saja untuk aplikasi penjualan pulsa dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.